Kisah kali ini sangat jarang diceritakan sebelumnya, tentang 3 orang pemuda yang terjebak di dalam sebuah gua, yang gua tersebut ditutup oleh Allah dengan sebuah batu yang besar, hingga pada akhirnya mereka ini terkurung di dalamnya, dan tak ada seorang pun dari mereka yang sanggup untuk menggeser batu besar itu. Bagaimanakah kisahnya hingga mereka ini bisa keluar dari sana? Di video kali ini kita akan bercerita tentang kisah Ashabul Ghor. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Suatu hari ada 3 orang pemuda yang sedang melakukan safar. Safar ini artinya ia sedang melakukan perjalanan. Nah, ketika tiba di suatu tempat dan mereka ini kelelahan, butuh istirahat, maka mereka lihat sebuah gua. Kemudian mereka masuklah ke dalam gua tersebut dengan maksud untuk beristirahat sejenak untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Nah, setelah mereka ini ada di dalam gua, atas izin Allah gua ini pun tertutup. Tiba-tiba ada sebuah batu besar yang jatuh tepat di depan mulut gua, hingga tak ada satupun jalan keluar dari gua tersebut. Maka terkurunglah 3 pemuda ini di dalam sana. 3 pemuda ini berusaha mendorong batu itu agar bisa keluar, namun karena besarnya ukuran batu itu, tak sedikit pun batu itu bergeser walaupun sudah 3 orang yang mendorongnya. Maka mulailah ketiga orang ini pasrah, karena bingung bisa saja mereka ini mati kelaparan di dalam gua itu karena tidak ada makanan apalagi minuman. Akhirnya salah seorang di antara mereka ini memberi saran, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menceritakan amal soleh masing-masing. Dan akhirnya mereka pun sepakat, karena sudah tak ada lagi yang bisa menolong mereka kecuali Allah. Kemudian orang pertama ini mulai berdoa kepada Allah dan menceritakan amal solehnya. Dia bercerita, "Ya Rob, dulu aku punya kedua orang tua, dan aku tidak pernah mendahulukan siapapun kecuali kedua orang tuaku ini, termasuk anak dan istriku. Nah, dia ini seorang penggembala kambing, dan biasanya setiap sore ia ini memerah susu kambing untuk kemudian ia berikan yang pertama kepada kedua orang tuanya, baru setelah itu ia berikan kepada anak dan istrinya. Begitu terus seiring berjalannya waktu, jadi tidak pernah ia ini memberikan susu itu sebelum ia dahulukan kedua orang tuanya. Hingga pada suatu hari, ketika ia sedang sangat sibuk di hari itu, hingga ia ini telat untuk memberikan susu kepada orang tuanya. Kemudian ia berlari ke rumah orang tuanya dengan membawa susu. Dan saat itu hari sudah mulai gelap. Nah, setelah ia sampai di rumah orang tuanya, ternyata kedua orang tuanya ini sudah tidur. Maka ia pun menyesal dan menghukum dirinya sendiri dengan cara ia berdiri di samping orang tuanya yang sedang tidur tadi sampai keduanya terbangun. Ia berdiri hingga waktu itu sudah menunjukkan tengah malam. Anak dan istrinya sampai menyusul ke rumah orang tuanya, dan sampai-sampai anaknya ini merangkak kepada bapaknya yang sedang diam berdiri ini dengan maksud untuk meminta susu. Kemudian ia tetap berdiri dan tidak memberikan anaknya ini susu sebelum ia berikan kepada kedua orang tuanya tadi. Ya, karena ia sudah berjanji tidak akan mendahulukan siapapun kecuali kedua orang tuanya ini. Tatkala ketika waktu sudah menjelang pagi, kedua orang tuanya pun terbangun. Lalu pria ini memberikan susu yang ia terlambat memberikannya. Kemudian setelah itu ia baru memberikan susu kepada anak dan istrinya yang sudah mulai kelaparan di sebelahnya. Dan ia berkata,
Ya Rob, kalau amalanku ini mendahulukan orang tua dibanding anak dan istriku ini bagian dari ibadah dan ada pahalanya, maka mohon bukakan pintu gua itu agar kami ini bisa keluar. Atas izin Allah, batu penutup itu pun bergeser. Masalahnya adalah batunya bergeser hanya sedikit saja dan mereka masih belum bisa keluar dari sana. Kemudian orang kedua pun berdoa juga kepada Allah, menceritakan amal solehnya. Ya Rob, dulu aku pernah suka kepada anak pamanku. Dia adalah seorang wanita yang solehah dan sangat cantik, yang menjaga kehormatan dan kesuciannya. Dia ini juga sangat menghargai keluarganya. Aku sudah mencoba menggoda dia, namun ia tidak mau. Bahkan, aku pernah melamarnya dan ia menolaknya. Tapi aku sangat mencintai wanita ini. Hingga pada suatu hari terjadilah paceklik, kesusahan dan kelaparan di mana-mana. Kebetulan pria ini adalah orang yang sangat kaya di kampung itu. Dan tanpa disangka-sangka, wanita ini pergi mendatangi pria ini dengan maksud untuk meminjam uang untuk makan dia dan keluarganya. Dari sinilah setan mulai masuk ke hati pria ini. Pria ini pun menyiapkan uang 120 dinar. Dan ia berkata kepada wanita itu, "Ini uang akan kuberikan kepadamu dengan syarat kau mau berzina denganku. Setelah itu uang ini akan kuberikan tanpa kau harus menggantinya." Maka wanita ini pun terpaksa untuk menuruti persyaratan ini, dikarenakan ia tak punya pilihan lagi karena keluarganya di rumah sudah mulai kelaparan, menunggu uang untuk membeli makanan. Akhirnya malam itu, ketika hendak terjadi perzinahan, wanita ini mengingatkan kepada laki-laki itu dan berkata, "Ittaqillah hayya fulan, bertakwalah kau kepada Allah wahai fulan." Setelah itu si pria pun kaget dan takut, maka diusirnya wanita ini dan diberikannya uang 120 dinar tadi tanpa harus diganti. Lalu pria ini berkata di gua itu, "Ya Rob, kalau dengan menjaga kehormatanku kepada wanita itu adalah sebuah ibadah dan ada pahalanya, maka mohon ya Rob, bukakan pintu gua ini agar kami bisa keluar." Ajaibnya, setelah selesai berdoa, pintu gua pun tergeser. Celakanya mereka masih belum bisa keluar juga dari situ, karena masih belum cukup besar lubang di gua pintu itu untuk dilewati manusia. Nah, sisa orang ketiga nih. Dan pria yang terakhir ini mulai berdoa dan menceritakan amal solehnya juga. Ya Rob, dulu aku punya kebun yang sangat luas. Dan aku ini termasuk orang yang sangat kaya. Di kebunku itu aku punya banyak sekali karyawan. Hingga pada suatu hari mereka ini gajian. Maka ku bayarlah satu persatu gaji mereka sesuai dengan perjanjian kerja. Hingga ada satu orang yang tidak mau menerima gajinya. Orang ini pun marah karena dia merasa kurang dengan gajinya. Dia minta ditambah. Karena hal ini, orang ini pun pergi begitu saja tanpa mengambil gajinya. Dan keesokan harinya orang ini sudah tidak bekerja di kebunku, ia menghilang entah kemana. Dan aku pun merasa berdosa akan hal ini, maka kusimpanlah gaji orang tadi dengan membelikannya 2 ekor bayi unta. Yang satu jantan dan yang satu lagi betina. Kurawatlah 2 unta ini di sebuah lembah, hingga untanya besar dan beranak pinak. Seiring berjalannya waktu, untanya semakin banyak, hingga penuhlah lembah itu dengan unta-unta yang kurawat, yang awalnya hanya 2 ekor saja. Kemudian, setelah puluhan tahun, orang ini pun tiba-tiba mendatangiku dan meminta gajinya yang dulu yang tak ia ambil, karena orang ini sedang dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Maka ku ajaklah ia ke lembah itu dan kutunjukkan bahwa dulu gajinya ku belikan 2 ekor unta dan sekarang untanya sudah ada ratusan. Maka kau ambillah semua unta yang ada di lembah ini. Semuanya ini milikmu dari gajimu dulu yang tak kau ambil. Dan orang ini pun seketika menjadi kaya raya. Dan pria ini berkata kepada Allah di gua itu, "Ya Rob, apabila amanahku kepada karyawanku ini sebuah pahala,
maka geserkanlah batu itu agar kami bertiga ini bisa keluar. Dan atas izin Allah, batu itu pun bergeser hingga ketiga orang ini bisa keluar dari gua tersebut. Dari kisah ini ada 3 poin penting yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, betapa pentingnya berbakti kepada orang tua, karena surga itu ada di telapak kaki kedua orang tua, terutama ibu. Kemudian yang kedua, betapa pentingnya menjaga hawa nafsu. Makanya puasa itu adalah sesuatu ibadah yang baik karena berfungsi mengontrol hawa nafsu kita sebagai manusia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, betapa pentingnya menjaga amanah apapun itu bentuknya. Apabila kita diberikan sebuah amanah, maka jagalah amanah itu sebaik-baiknya, agar kita termasuk orang-orang yang selalu dirindukan surganya Allah. Oke, jadi itulah cerita tentang kisah Ashabul Ghor. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.